Halo semuanya, perkenalkan aku Seri Kesrambu Ayu. Kalian bisa sapa aku Ayu. Aku dari Prodi Pariwisata semester 3 Unika Atmajaya BSD. Oke, kali ini aku bakalan menemani kalian untuk mempresentasikan atau memberikan penjelasan materi terkait dengan apa sih yang aku pelajari di Prodi Pariwisata di Unika Atmajaya. Oke, salah satunya di sini ialah perilaku wisatawan. Jadi di sini aku bakal ngejelasin sedikit terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan perilaku wisatawan, faktor-faktor yang memengaruhi mereka, serta motivasi, preferensi dan juga minat dari para wisatawan. Karena di sini akan kita pelajari adalah perilaku wisatawan, yaitu yang berkaitan dengan perilaku ataupun tingkah laku mereka ketika mereka melakukan perjalanan wisata. So, jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Oke, yang pertama di sini aku bakal ngejelasin tentang motivasi wisatawan itu sendiri. Nah, biasanya kan wisatawan itu memiliki beragam motivasi gitu untuk melakukan sebuah perjalanan. Tapi di sini bakal ada 3. Yang pertama itu sebagai tempat pelarian dari rutinitas sehari-hari. Jadi ketika teman-teman atau para wisatawan itu lagi capek, suntuk gitu ya kan akan kegiatan sehari-hari, jadi mereka memilih untuk melakukan perjalanan wisata agar merefreshingkan pikiran mereka, sehingga mereka boleh nantinya ketika kembali bekerja mereka boleh berfokus kembali lagi gitu, biar nggak penat gitu sih mungkin maksudnya ya. Terus yang kedua ini ada tujuan bisnis atau pekerjaan. Nah, bukan hanya untuk melakukan perjalanan liburan atau refreshing gitu, biasanya orang melakukan perjalanan wisata juga karena tujuan bisnis gitu ya kan. Misalnya ada seseorang yang mengharuskan mereka untuk pergi ke suatu destinasi tertentu untuk melakukan sebuah pekerjaan bisnis mereka begitu. Itu adalah salah satu contoh kedua dari motivasi wisatawan, ya ini tujuan bisnis atau pekerjaan mereka. Nah, yang ketiga sekarang ialah orang-orang yang menyukai petualangan atau perjalanan begitu ya kan. Karena setiap orang memiliki minat, kesukaan atau hobi yang berbeda, mereka biasanya salah satunya untuk melakukan tersebut karena mereka menyukai perjalanan atau petualangan, sehingga orang-orang ini memilih untuk melakukan perjalanan untuk mengeksplor dunia-dunia luar, untuk melihat apa sih perbedaan, apa sih yang menantang bagi mereka gitu ya kan. Sebagai contoh, ketika mereka mengunjungi suatu destinasi, mereka akan mencari tahu tentang sesuatu hal yang mungkin menarik perhatian mereka gitu. Nah, itu juga aku bakal ngejelasin terkait dengan faktor-faktor apa saja sih yang membuat naik atau turunnya loyalitas dari para wisatawan. Oke, terkait dengan kepuasan pengunjung dengan tingkat loyalitas mereka terhadap suatu destinasi merupakan satu hal yang berkaitan, dimana ketika kepuasan pengunjung itu meningkat, otomatis loyalitas mereka juga akan semakin meningkat. Misalnya mereka puas dengan pelayanan di suatu destinasi, nah loyalitas mereka juga akan semakin meningkat, dapat diwujudkan dengan mereka merekomendasikan destinasi tersebut kepada kerabat, teman ataupun saudara, ataupun juga dengan mengunjungi kembali destinasi tersebut. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi naik dulu nih. Kita bakal ngejelasin dulu apa sih yang membuat para wisatawan tersebut loyal gitu ya kan. Nah, faktor yang pertama di sini ada pelayanan yang baik, seperti yang udah aku jelaskan tadi, bahwa kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pihak destinasi kepada para wisatawan yang datang. Misalnya mereka dilayani dengan sopan, sehingga para wisatawan merasa dihormati begitu ya kan, merasa dihargai kedatangan mereka di destinasi tersebut begitu. Sehingga pelayanan ini boleh menjadi aspek yang menjadi perhatian penting oleh pihak wisata untuk diberikan kepada para wisatawan, sehingga loyalitas mereka boleh semakin meningkat. Yang kedua ada kualitas dari destinasi. Bukan hanya saja kualitas dari pelayanan, namun juga kualitas dari destinasi itu menjadi poin penting. Misalnya ketika mereka sudah memberikan layanan yang baik, namun ternyata destinasi yang ditawarkan tidak sebanding. Nah, yang kedua adalah faktor yang dapat menurunkan tingkat keloyalitasan itu sendiri. Yang pertama ialah ketidakramahan terhadap pengunjung. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pelayanan yang baik tadi di atas, di mana keramah tamahan menjadi garda terdepan ketika berhadapan dengan tamu, di mana kita sebagai pengelola destinasi harus bisa melayani tamu dengan sebaik dan seramah mungkin. Jadi ketika tamu datang, kita harus menyapa mereka dengan sopan, menyambut kedatangan mereka dengan sebaik mungkin, sehingga tamu tidak merasa disepelekan atau tidak dihargai kehadiran mereka di tempat tersebut. Nah, yang kedua itu ada tidak adanya transparansi dalam harga. Nah, ini juga menjadi poin penting ya teman-teman, karena
banyak sekali destinasi yang menawarkan harga tinggi kepada tamu yang datang, namun kualitas destinasi yang diberikan atau ditawarkan kepada wisatawan di bawah ekspektasi para pengunjung. Nah, otomatis kan biasanya kalau kita udah dengar, wah destinasi ini menawarkan harga yang tinggi, di kepala kita biasanya terlintas, wah ini pasti pelayanannya nggak main-main, udah pasti prima nih gitu ya kan. Tapi rupanya setelah sampai ke sana, destinasi yang diberikan malah merosot gitu ya kan kualitasnya. Jadi tentunya ini akan mengurangi ekspektasi para pengunjung ketika mengunjungi destinasi tersebut. Ini merupakan aspek yang benar-benar harus diperhatikan sehingga transparansi harga menjadi poin penting gitu. Dan juga selanjutnya aku bakal ngejelasin terkait dengan yang saat ini udah kita nggak asing lagi ya, teknologi, kemajuan teknologi yang berkembang, digitalisasi yang berkembang gitu ya kan. Nah, bakal aku jelasin terkait dengan bagaimana sih teknologi ini seperti media sosial, aplikasi perjalanan, maupun ulasan online mempengaruhi perilaku wisatawan dalam konteks motivasi, kepuasan, dan loyalitas. Dengan masuknya teknologi dalam dunia pariwisata tentunya mengubah lanskap pariwisata itu sendiri, di mana yang dulunya pariwisata sebelum masuknya teknologi ke dalamnya sangat jauh berbeda dengan ketika di masa saat ini, di mana era digital, di mana teknologi mulai masuk dan mengubah segala hal yang ada dalam pariwisata. Oke, aku ambil contoh ya, misalnya dulu sebelum masuk arahnya teknologi, kita kalau mau memesan tiket itu harus ke agen-agen perjalanan, kita harus ke tempatnya langsung, turun lapangan gitu istilahnya. Namun sekarang dengan adanya teknologi, kita nggak perlu turun langsung ke lapangan loh, kita cuma bisa di gadget kita nih. Kita tinggal bisa pesan online lewat Traveloka ataupun Agoda, tiket.com dan lain sebagainya yang memudahkan kita dalam merencanakan perjalanan itu sendiri, sehingga teknologi benar-benar membantu dalam merencanakan perjalanan yang efektif dan efisien. Selain itu juga dengan adanya teknologi saat ini kita bisa melihat nih, misalnya kita belum mengunjungi suatu hotel, tapi kita pengen ke sana. Nah, kita kan belum mengunjungi nih, tapi kita pengen ke sana, otomatis kita belum mengetahui kualitas layanan yang diberikan. Kita bisa melihat dari ulasan-ulasan di hotel tersebut. Jadi membantu kita untuk melihat bagaimana sih hotel itu gitu ya kan, untuk membantu kita memutuskan apakah kita harus menginap atau tidak di hotel tersebut dari pengalaman-pengalaman para orang-orang sebelumnya yang sudah menginap di hotel tersebut. Oke, tadi kan aku udah jelasin terkait dengan motivasi, faktor-faktor keloyalitasan, dan lain sebagainya. Sekarang aku bakal masuk dalam penjelasan terkait 3 segmen pasar wisatawan yang berbeda berdasarkan motivasi mereka untuk berwisata. Nah, di sini aku punya 3 segmen ya. Yang pertama adalah kebutuhan relaksasi. Jadi, banyak sekali para wisatawan-wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi itu dengan tujuan melarikan diri dari rutinitas sehari-hari. Seperti yang udah aku jelaskan tadi ya, mereka udah penat, udah capek gitu, mereka mengunjungi suatu destinasi untuk istilahnya mencari energi baru gitu ya, untuk melanjutkan hari-hari berikutnya, untuk mereka mendapatkan semangat baru begitu. Nah, yang kedua juga adalah kebutuhan petualangan dan tantangan begitu. Untuk beberapa orang yang menyukai petualangan, tantangan, menyukai hal-hal baru, tentunya mereka akan lebih suka untuk melakukan perjalanan wisata, karena menurut mereka dengan melakukan perjalanan wisata mereka akan memperoleh hal-hal baru yang tentunya akan membuat mereka mengetahui banyak hal. Oleh sebab itu perjalanan bagi mereka itu merupakan satu hal yang penting. Nah, yang ketiga ini adalah kebutuhan prestis dan status. Wah, ini untuk yang ketiga merupakan salah satu motivasi berwisata, karena mereka ingin meningkatkan status sosial mereka begitu ya kan. Mereka biasanya kalau yang kita kenal saat ini gengsi lah ya gitu ya kan, gengsi, sehingga mereka akan mencari perjalanan wisata maupun juga hotel destinasi yang ekspensif, karena dengan hal mereka akan dianggap berstatus tinggi begitu ya kan. Selanjutnya aku bakal ngejelasin terkait dengan keamanan ataupun tingkat resiko yang terjadi di suatu destinasi tersebut yang akan mungkin dialami oleh para wisatawan. Nah, banyak sekali para wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi itu dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan begitu ya. Jadi mereka ketika mengunjungi suatu destinasi, mereka benar-benar mempertimbangkan nih, ini aman gak ya untuk mereka ketika kesana, ketika mereka di sana bakal membutuhkan apa saja ya gitu ya kan. Mereka benar-benar mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk melihat apakah di sana atau destinasi tersebut baik dan aman untuk mereka. Misalnya untuk yang destinasi keluarga begitu ya kan, mereka tentunya akan mencari destinasi yang ramah lingkungan, yang aman untuk anak-anak tentunya begitu.
Selanjutnya aku bakal ngejelasin terkait dengan mana pengaruh teknologi seperti medsos, aplikasi perjalanan, dan platform ulasan online terhadap kepuasan mereka dalam memilih suatu destinasi pariwisata. Baik, pengaruh teknologi dalam keputusan para wisatawan untuk memilih suatu destinasi cukup besar, yang dimana hal ini dapat meningkatkan kepuasan para wisatawan ketika mereka ingin melakukan perjalanan. Dikarenakan teknologi yang masuk ke dalam dunia pariwisata dapat membantu dalam mengembangkan pariwisata serta meningkatkan pengalaman para wisatawan. Sebagai contoh, teknologi yang membantu perencanaan perjalanan seperti TripAdvisor, di mana para wisatawan bisa dengan mudah membandingkan dua harga hotel ataupun dua fasilitas hotel gitu ya kan. Mereka bisa lihat mana nih yang lebih worth it untuk diambil, untuk dibeli gitu ya kan. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin terkait dengan materi yang ketiga, yakni mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi kepuasan wisatawan di suatu destinasi. Nah, kurang lebih sama dengan yang tadi nih, faktor-faktor apa saja sih yang memengaruhi wisatawan ketika mereka mengunjungi suatu destinasi begitu. Yang pertama di sini ada kualitas dari atraksi. Nah, kurang lebih sama kayak materi yang tadi juga ya, dimana aku menjelaskan terkait dengan kualitas dari destinasi tersebut. Bagaimana mereka menawarkan destinasi yang memberikan pengalaman memorable, memberikan pengalaman yang unik begitu ya bagi teman-teman sekalian semuanya. Nah, untuk hal ini tentunya dapat diwujudkan dengan mendorong para wisatawan untuk terjun langsung atau dapat merasakan secara langsung kegiatan tersebut, sehingga mereka mendapatkan sesuatu nih dari kegiatan tersebut. Mereka bukan hanya melihat-lihat saja, tapi mereka juga turut langsung dalam kegiatan tersebut. Yang kedua di sini ada kualitas dari pelayanan ya teman-teman. Seperti yang tadi juga, bahwa kualitas pelayanan menjadi poin yang paling diperhatikan gitu, dimana kita bertemu dengan para pengunjung, kita harus senyum, sapa, ramah gitu ya dengan mereka, agar mereka boleh merasa dilayani dengan baik dan dihormati ketika mereka mengunjungi suatu destinasi tersebut. Oleh sebab itu, tentunya sebagai seorang pelayan di suatu destinasi, kita harus menunjukkan yang terbaik pada mereka. Kita harus menunjukkan segala rasa hormat, segala siaga ketika mereka membutuhkan akan sesuatu hal. Membutuhkan suatu hal juga dengan memberikan fasilitas yang memadai, serta menunjukkan keramah tamahan kepada pengunjung, yang nantinya hal ini akan membuat mereka merasa nyaman ketika berkunjung kembali, ataupun juga hal tersebut bisa menjadi motivasi mereka ataupun juga meningkatkan keloyalitas mereka untuk mengunjungi ataupun merekomendasikan destinasi tersebut kepada teman-teman atau rekan dan keluarga mereka. Yang ketiga di sini adalah fasilitas yang memadai dan terjamin. Tentunya sebagai seorang wisatawan, mereka ingin mendapatkan fasilitas yang baik dan terjamin bagi mereka, fasilitas yang benar-benar memadai ketika mereka tiba dan melakukan perjalanan wisata di sana. Sebagai contoh, dengan tersedianya toilet, dengan tersedianya tempat parkir, mereka bisa merasakan bahwa destinasi tersebut memberikan kualitas fasilitas yang memadai dan sangat terjamin, sehingga mereka selalu merasa nyaman. Perlu diperhatikan juga akses yang mudah, lingkungan yang bersih dan sehat, dan menjadi tolak ukur kepuasan dari pengunjung, sehingga hal-hal tersebut tadi yang sudah aku jelaskan bakalan menjadi pertimbangan dari para wisatawan ketika mereka mengunjungi suatu destinasi. Baik, setelah kita melihat dari strategi-strategi, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada tantangan-tantangan yang kita akan hadapi, apalagi di era digitalisasi saat ini, di mana kemajuan teknologi saat ini sudah mulai berkembang. Kita harus dengan mudah mengikuti perkembangan, harus bisa mengetahui keadaan pasar agar kita tidak ketinggalan zaman dan tidak tertinggal dari segala hal atau tren pasar yang ada. Selain itu juga kita harus melakukan atau memberikan pengalaman yang personalisasi, serta harus mengikuti segala perubahan yang ada ya, untuk meningkatkan kualitas dari perjalanan ataupun juga perjalanan wisata tersebut. Nah, belum lagi pengetahuan dari masyarakat yang semakin meningkat, yang nantinya dapat menuai banyak kritikan dari mereka yang membuat kita harus bisa menyesuaikan dengan mereka. Tentunya hal ini menjadi challenge sendiri bagi para pengelola destinasi, sehingga dengan kemajuan teknologi saat ini bukan hanya saja memberikan dampak positif, namun juga memberikan tantangan tersendiri bagi kita semua.
Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yakni bagaimana kita memanfaatkan media sosial dalam memengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasannya saat ini perkembangan teknologi benar-benar berkembang secara pesat, yang mana tentunya akan mempengaruhi keputusan dari para wisatawan. Bisa kita lihat saat ini terlalu banyak sekali influencer-influencer yang menawarkan banyak sekali wisata ataupun juga destinasi yang dapat direkomendasikan kepada teman-teman semuanya. Nah, hal ini dapat menjadi media promosi kita untuk mempromosikan destinasi tersebut, sehingga makin banyak orang yang mengetahui akan destinasi tersebut, makin banyak juga yang ingin mengunjungi untuk merasakan bagaimana ketika melakukan perjalanan di destinasi tersebut. Karena hal tersebut cukup efektif untuk dilakukan karena para wisatawan atau para wisatawan tersebut dapat melakukan atau dapat melihat secara tidak langsung begitu, tanpa harus turun langsung ke destinasi untuk melihat bagaimana destinasi tersebut. Tetapi mereka cukup melihat dari iklan-iklan, dari influencer yang memberikan edukasi terkait dengan destinasi-destinasi tersebut. Jadi tentunya akan lebih efektif bagi mereka dalam mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan wisata. Nah, sekarang kan kita udah tahu bersama bahwa ada teknologi yang biasa kita kenal dengan AR atau VR begitu, yang dimana dapat kita implementasikan penggunaan teknologi tersebut yang dapat dalam pariwisata, yang dapat membedakan diri kita dari kompetitor-kompetitor lainnya. Karena biasanya kompetitor-kompetitor lainnya belum menggunakan konsep-konsep seperti itu, di mana para wisatawan juga ini belum turun langsung pada suatu destinasi, tetapi mereka sudah bisa melihat bagaimana bentuk, bagaimana merasakan secara virtual destinasi-destinasi tersebut. Sehingga hal ini tentunya akan menjadi keunggulan kompetitif daripada kompetitor-kompetitor lainnya, yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pengelola destinasi tersebut, sehingga makin banyak orang akan ingin mencoba destinasi tersebut. Selanjutnya kita akan mendengarkan terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan melalui inovasi digital dan teknologi, serta bagaimana kita mengukur dampaknya terhadap pengunjung. Baik, kita dapat meningkatkan inovasi, kita dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisata dapat kita wujudkan dengan adanya inovasi digital dan teknologi, karena hal-hal tersebut dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam perjalanan wisata para wisatawan. Saat ini tentunya kita sudah mengenal banyak sekali aplikasi-aplikasi atau teknologi-teknologi yang dapat membantu merencanakan perjalanan wisata, serta juga dapat membantu ketika mereka melakukan perjalanan wisata. Seperti sebelum melakukan perjalanan wisata, ketika mereka ingin merencanakan perjalanan wisata, mereka bisa menggunakan TripAdvisor, di mana mereka bisa membandingkan dua hotel begitu yang berbeda untuk melihat perbedaan di mana yang ingin mereka ambil, apakah lebih worth it yang sebelahnya atau yang satunya begitu. Selain itu juga mereka dapat menggunakan aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu Maps begitu ya kan, di mana membantu kita untuk melakukan perjalanan. Ketika kita belum mengetahui dengan pasti suatu alur perjalanan, kita dapat menggunakan Maps untuk memastikan kita berada pada jalan yang benar, pada tujuan yang benar juga begitu. Selanjutnya juga kita dapat dengan adanya teknologi saat ini, kita dapat melakukan pemesanan reservasi online gitu ya, tanpa harus turun langsung pada tempat-tempat tertentu begitu. Karena saat ini kita sudah memiliki aplikasi yang bernama dengan Traveloka, Agoda, Tiket.com. Tentunya ini memudahkan para wisatawan ketika mereka ingin melakukan perjalanan begitu. Dengan adanya ini keefektifan, keefisienan boleh ada. Dari sini kita bisa melihat dengan adanya teknologi memberikan kemudahan bagi para wisatawan dalam proses perjalanan mereka. Tentunya dari situ juga akan meningkatkan kepuasan dan keloyalitasan mereka dalam melakukan perjalanan. Nah, perlu disyukuri sekali ya, dengan adanya teknologi benar-benar membantu memudahkan perjalanan wisatawan. Wow, udah nggak terasa kita masuk pada materi yang kelima nih. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana destinasi ini dapat mengedukasi dan mendorong wisatawan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis selama mereka melakukan perjalanan wisata. Nah, selain
bertanggung jawab dalam mempromosikan suatu destinasi agar banyak para wisatawan yang mengunjungi destinasi tersebut. Pengelola destinasi juga bertanggung jawab dalam memastikan para wisatawan berperilaku yang mematuhi aturan, berperilaku sangat sopan, etis begitu ketika melakukan perjalanan begitu ya. Nah, untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan sebaik mungkin dan berjalan dengan selancar mungkin, maka para pengelola destinasi dapat melakukan beberapa cara untuk memastikan bahwa wisatawan melakukan hal-hal yang baik, mematuhi aturan ketika mereka melakukan perjalanan wisata. Yang pertama di sini dapat melakukan briefing dulu nih. Jadi sebelum mereka melakukan perjalanan wisata ke suatu destinasi begitu, mereka dapat diberitahukan dulu nih apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang tidak perlu mereka lakukan ketika mereka berada di jalur destinasi tersebut atau di lingkup destinasi tersebut, sehingga mereka boleh mengetahui bagaimana mereka berperilaku nantinya, sehingga mereka tidak asal saja tuh, karena nantinya ketika mereka berperilaku seperti itu, berperilaku yang menyimpang, mereka bisa saja membalikkan halnya. Mereka bisa mengatakan bahwa pihak destinasi yang tidak memberitahukan bahwa apa yang harus mereka lakukan ketika mereka di sana. Yang kedua adalah dengan melakukan penginformasian terkait dengan regulasi yang terkait yang berlaku selama mereka melakukan perjalanan. Jadi mereka diberitahukan tentang aturan-aturan yang berlaku ketika mereka melakukan perjalanan, apa yang harus mereka patuhi, apa yang harus mereka tidak lakukan ketika mereka melakukan perjalanan wisata. Selain itu juga, selain dengan memberikan regulasi atau aturan, tentunya mereka juga harus diberikan sanksi, mengantisipasi ketika mereka melanggar aturan telah dibuat, sehingga mereka akan merasa takut ketika mereka melakukan sesuatu yang sudah dilarang, sehingga hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak diinginkan boleh tidak terjadi. Selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh pihak destinasi untuk mempromosikan praktik pariwisata yang berkelanjutan. Baik teman-teman, terkait dengan langkah-langkah tersebut, destinasi dapat melakukan dengan mendorong praktik pariwisata yang berkelanjutan ialah dengan menormalisasikan atau mengharuskan para wisatawan untuk berwisata dengan ramah lingkungan. Mendengar ramah lingkungan berarti kita sudah tahu berorientasi pada apa gitu ya kan. Jadi misalnya mereka ketika melakukan perjalanan wisata tidak menggunakan tas plastik atau tidak menggunakan tumbler minuman yang plastik gitu ya kan. Jadi mereka harus menggunakan barang-barang yang no plastik gitu ya kan. Jadi dibuat spanduk gitu, no plastik gitu di suatu destinasi tersebut, yang dimana ini mendorong sustainability bukan. Nah ini tentunya akan membuat mereka teredukasi akan hal tersebut. Mereka mulai sedikit demi sedikit mengurangi penggunaan plastik, yang tentunya akan membantu dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu juga, para pengelola destinasi dapat mengedukasi para wisatawan untuk tidak menggunakan atau mengurangi menggunakan kendaraan pribadi, lalu menggantinya dengan menggunakan kendaraan umum. Nah, hal-hal kecil seperti ini tentunya akan sangat bermanfaat dan juga efektif apabila dilakukan dengan konsisten, sehingga pariwisata yang berkelanjutan dapat diwujudkan. Untuk memulai menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, kita tidak perlu langsung memulainya pada suatu hal yang besar, tapi kita dapat melakukannya secara bertahap, mulai dari hal yang kecil hingga yang besar, sehingga tujuan kita untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan itu boleh terwujud. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih teknologi tersebut dapat digunakan untuk mendukung perilaku etis dan berkelanjutan di kalangan wisatawan, serta tantangan apa yang muncul dalam penggunaan teknologi saat ini. Tentunya teknologi bukan hanya digunakan sebagai media promosi bagi suatu destinasi, tetapi juga dapat digunakan untuk pengelola destinasi, di mana mereka dapat memberikan pariwisata yang lebih efektif dan efisien bagi para wisatawan yang datang begitu. Selain itu juga mereka dapat mendorong tanggung jawab dan juga etika mereka dalam melakukan perjalanan. Hal ini dapat direalisasikan dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dengan mengunggah konten-konten atau video-video bermutu seperti penggunaan
barang no plastik, penggunaan kendaraan umum, dan hal selainnya yang dapat mendorong keberlanjutan dari sebuah pariwisata. Dan juga hal-hal tersebut ini dapat memengaruhi tingkah laku atau perilaku etis dari para wisatawan. Tentunya hal ini teknologi bukan hanya saja digunakan sebagai media promosi untuk mengembangkan destinasi tersebut, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong tanggung jawab dan etika para wisatawan dalam melakukan perjalanan. Oke, baik, selanjutnya di sini kita masuk pada materi yang keenam, di mana kita akan membahas terkait dengan kriteria segmentasi yang berbeda. Di sini ada yang pertama demografi, psikografi, geografi, dan perilaku. Oke, pertanyaannya di sini ialah bagaimana destinasi ini dapat menggunakan kriteria segmentasi yang berbeda tersebut untuk mengidentifikasi segmen pasar yang potensial. Baik, berdasarkan karakteristik dari segmen pasar yang ingin mereka sasar, maka sebagai pengelola kita dapat menentukan segmen pasar yang sesuai dengan produk atau jasa yang ingin kita tawarkan pada wisatawan. Yang pertama, berdasarkan demografi. Baik, berdasarkan demografi yaitu kita menargetkan target pasar sesuai dengan usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Misalnya, produk yang kita tawarkan adalah fashion yang lebih condong ke arah Korea stylish, maka kita dapat menawarkan produk-produk tersebut pada anak di usia remaja, karena biasanya anak-anak pada usia tersebut menyukai hal-hal yang berbau Korea, apalagi K-popers kita pada saat ini ya teman-teman. Atau juga berdasarkan jenis kelamin, perempuan tentunya akan lebih menyukai wisata kuliner, sementara laki-laki lebih menyukai perjalanan yang bersifat sport, menantang hal baru, dan juga memacu adrenalin begitu. Jadi berdasarkan demografi itu ada berdasarkan usia, gender, pendapatan, kewarganegaraan, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, yang kedua berdasarkan psikografi di sini, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi berdasarkan karakteristik kepribadian, gaya hidup, sikap, minat, aktivitas, kelas sosial. Sebagai contoh, kita melihat lifestyle-nya yang menyukai hal-hal baru begitu, atau menyukai sesuatu yang ekspensif, maka kita tentunya akan menawarkan destinasi ataupun juga menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan lifestyle dari mereka begitu. Dan yang ketiga ialah geografis, yaitu bagaimana kita mengelompokkan wisatawan berdasarkan letak geografi atau tempat tinggal dari wilayah mereka. Jadi kita bisa menggunakan kelompok ini berdasarkan karakteristik untuk menyesuaikan segmen pasar yang sesuai. Misalnya wisatawan domestik, mereka tentunya akan memilih wisata lokal dan yang mudah dijangkau serta juga terjamin. Sementara wisata internasional akan memilih destinasi yang menawarkan pengalaman unik serta budaya dari orang lain begitu. Mereka ingin mempelajari hal-hal baru. Tentunya akan ada perbedaan di sini antara wisatawan lokal dan wisatawan internasional. Dan yang terakhir ialah berdasarkan karakteristik perilaku, yaitu segmentasi berdasarkan perilaku adalah proses pengelompokan konsumen berdasarkan cara mereka berinteraksi dengan suatu produk atau layanan, seperti bagaimana pola konsumsi atau keloyalitasan mereka. Jadi mungkin ketika mereka mengunjungi suatu destinasi, apakah kemudian mereka kembali atau apakah kemudian mereka merekomendasikan destinasi tersebut kepada kerabat, teman, saudara, dan lain sebagainya. Oke, tadi kita sempat menyinggung terkait dengan wisatawan domestik dan wisatawan internasional. So, apa sih perbedaan dari kedua wisatawan tersebut? Baik, perbedaan yang pertama ialah wisatawan lokal biasanya akan cenderung melakukan perjalanan ke suatu destinasi lokal yang ada di negara mereka sendiri. Jadi mereka mencari destinasi yang sudah ada dalam negara mereka sendiri yang dimana mudah dijangkau. Selain itu juga mereka mencari destinasi yang terjangkau, dimana mereka lebih mementingkan harga di sini untuk yang wisatawan lokal begitu. Berbeda dengan wisatawan internasional, mereka akan lebih memilih destinasi yang berbau budaya, tempat-tempat bersejarah, juga yang menawarkan pengalaman yang otentik dan berbeda dari budaya mereka. Jadi mereka ingin mencari pengalaman unik, pengalaman baru begitu dari budaya-budaya orang lain. Yang kedua, dari segi durasi perjalanan, tentunya untuk yang wisatawan lokal akan menghabiskan waktu di suatu destinasi dalam jangka yang pendek. Berbeda dengan wisatawan internasional, mereka akan lebih menghabiskan waktu yang sangat panjang di destinasi tersebut karena mereka ingin mempelajari banyak hal baru dari destinasi tersebut. Secara mereka dari luar masuk ke
suatu negeri untuk mempelajari budaya yang ada di tempat situ tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga ialah terkait selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana destinasi ini dapat memanfaatkan data dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas segmentasi pasar dan menargetkan wisatawan secara lebih tepat. Baik destinasi dengan adanya teknologi dan juga data para pengunjung, maka akan sangat membantu para pengelola destinasi dengan memanfaatkan data dan teknologi secara efektif. Destinasi wisata dapat mengidentifikasi segmen pasar yang lebih tepat dan menargetkan wisatawan dengan penawaran yang lebih relevan, sehingga meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengunjung. Sebagai contoh, dengan adanya teknologi seperti analisis big data, di mana kita juga dapat mengetahui frekuensi perilaku, minat, serta juga prediksi tren pasar yang akan datang nantinya. Jadi kita bisa melihat apakah tren-tren pasar ke depannya seperti apa begitu. Apakah minat, preferensi dan juga motivasi dari para wisatawan itu seperti apa. Kita dapat menggunakan teknologi, ya. Sudah banyak sekali AI yang dapat kita gunakan pada zaman sekarang yang dapat membantu kita dalam mengumpulkan informasi-informasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi kita yang terakhir kali ini, yaitu terkait dengan sebuah kasus ya teman-teman. Di sini saya akan membacakannya untuk kita semua. Baik, di sini ada kasus di mana sebuah hotel bintang 5 baru saja mengalami penurunan tingkat loyalitas wisatawan, meskipun mereka telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan pemahaman kita tentang perilaku pasca wisata, hubungan antara kepuasan dan loyalitas wisatawan, manajemen keluhan wisatawan, strategi dan praktik terbaik, serta peran umpan balik dan evaluasi. Baik, yang pertama di sini pertanyaannya ialah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas wisatawan di hotel ini. Jadi baik, ada beberapa faktor yang membuat adanya kesenjangan antara kepuasan dan keloyalitasan dalam wisatawan di hotel ini. Yang pertama ialah keramahan dari karyawan. Seperti yang diketahui, para wisatawan ataupun para tamu sangat ingin sekali dilayani dengan sebaik mungkin. Mereka sangat ingin dihormati, mereka sangat ingin dilayani dengan sopan, ramah, dan baik. Sehingga apabila ketika mereka tentunya dilayani dengan tidak baik, tidak sopan, itu akan membuat kepuasan mereka menurun dan akan berdampak juga pada keloyalitasan mereka, sehingga penurunan keloyalitasan dalam hotel tersebut bisa saja terjadi. Yang kedua ialah kebersihan dari fasilitas. Ketika wisatawan ataupun tamu menginap di sebuah hotel, tentunya mereka ingin mendapatkan servis serta fasilitas yang memadai dan juga terjamin ke kualitasnya. Ketika mereka mendapat servis ataupun layanan fasilitas yang tidak mengenakan, tentunya akan membuat mereka menurun kepuasannya begitu. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan juga kebersihan akan produk atau fasilitas yang kita tawarkan kepada mereka, dan juga kualitas pelayanan seperti pelayanan lebih personalisasi sehingga para tamu merasa dihormati dan diperhatikan. Selain itu juga kepekaan para karyawan akan kebutuhan dari para wisatawan tentunya perlu kita perhatikan lagi, atau bisa kita sebut dengan atentif ya teman-teman. Jadi para pelayanan atau karyawan di sebuah hotel ataupun destinasi tentunya harus berfokus pada kebutuhan apa yang diperlukan oleh para wisatawan. Selanjutnya di sini ada beberapa langkah atau strategi yang dapat dilakukan untuk menangani keluhan pasca wisata. Jadi setelah mereka melakukan perjalanan wisata, mereka memberikan feedback berupa keluhan. Keluhan itu entah apa yang mereka rasakan selama melakukan perjalanan wisata, entah itu tidak mengenakan dan lain sebagainya. Yang pertama yang dapat kita lakukan ialah pelatihan staf atau karyawan. Jadi untuk menangani hal tersebut, pihak destinasi tentunya harus melakukan training lagi nih untuk para karyawan ataupun pelayannya agar keramah tamahan, kualitas pelayanan mereka boleh semakin meningkat dengan adanya pelatihan tersebut. Jadi dengan adanya pelatihan yang dilakukan secara konsisten, tentunya akan
dan melatih mereka dalam memenuhi standar yang berlaku di destinasi ataupun di hotel tersebut. Yang kedua ialah memberikan kompensasi yang setara atau adil. Jadi ketika mereka mendapat keluhan dari para wisatawan ataupun tamu, tentunya yang pertama-tama kita lakukan adalah memberikan kompensasi agar atas keluhan yang diterima begitu, agar para wisatawan merasa diperhatikan, merasa dihargai. Jadi mereka merasa, wah, saya benar-benar diperhatikan ini, sampai-sampai saya diberikan kompensasi. Oleh karena itu sebagai pihak pengelola destinasi, kita harus pintar-pintar mengambil hati dari para wisatawan. Salah satunya itu tadi dengan memberikan kompensasi. Hal ini juga menunjukkan akan tanggung jawab kita sebagai pengelola atas apa yang dilakukan oleh para karyawan ataupun pihak kita kepada para wisatawan yang datang, sehingga hal tersebut dapat memungkinkan atau meminimalisir kemerosotan dari ketidakpuasan dan juga ketidakloyalitasan daripada wisatawan yang datang ke tempat tersebut. Selanjutnya materi kita yang terakhir di sini berkaitan dengan bagaimana sebuah hotel dapat menggunakan umpan balik dan evaluasi pasca wisata untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Jadi baik teman-teman, data-data atau informasi yang diperoleh oleh para pihak wisata seperti ulasan yang diberikan oleh para wisatawan, survei yang diterima, kuesioner yang diberikan kepada para wisatawan tentunya akan bermanfaat bagi evaluasi ke depannya. Hal tersebut dapat digunakan untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari pelayanan kita. Jika kita melihat ada kekurangan dari pelayanan kita, mungkin dapat kita tingkatkan dari situnya. Selanjutnya dari kelebihannya kita juga dapat terus meningkatkan agar semakin lebih baik lagi, sehingga kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, pengalaman yang personalisasi, pengalaman yang unik, pengalaman yang memorable itu boleh tercipta, sehingga para wisatawan boleh merasa senang, loyalitasan mereka juga akan semakin meningkat. Oke baik teman-teman, sekian materi kita pada hari ini. Kiranya materi yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi teman-teman semua, sehingga dapat digunakan ke depannya ketika mungkin teman-teman bekerja dalam bidang pariwisata maupun hospitality. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Saya Celia Kirsrambo Ayu, pamit undur diri. Bye-bye.